sebelumnya kalau kalian dulu pernah belajar lingkaran waktu SMP atau SD, ini materinya adalah pengembangannya lagi gitu. Kalau dulu hanya belajar keliling sama luas, kali ini kita akan mempelajari tentang persamaan lingkaran, kedudukan titiknya dan kedudukan lingkaran dengan titik dan garis, dan juga ada persamaan garis singgung lingkaran nanti di akhir. Tapi pada pertemuan kali ini Bu Irna hanya akan membahas bagian awal, yaitu persamaan lingkaran. Oke, sebelum ke persamaan, kita harus tahu dulu definisi dari lingkaran. Lingkaran itu adalah kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Maksudnya titik apa sih yang berjarak sama terhadap titik yang mana? Maksudnya adalah titik-titik pada keliling lingkaran. Itu dia akan berjarak sama dengan titik pada pusat lingkaran. Nah, contohnya nih Bu Ira ambil satu titik, titik P pada keliling lingkaran dan titik M pada pusat lingkaran. Nah, ketika mereka dihubungkan, maka terbentuklah jari-jari. Nah, jari-jari ini sendiri bisa kita cari jaraknya menggunakan rumus jarak antara dua titik. Kalau ada yang lupa, Bu Ira ingetin ya, cara mencari jarak antara dua titik adalah akar X2 min X1 kuadrat tambah Y2 min Y1 kuadrat. Karena di sini titiknya X, Y, dan A, B, maka cara mencari jari-jarinya adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat. Nah, kalau sudah seperti ini juga yang nanti akan menjadi rumus persamaan lingkaran. Yaitu bagaimana ketika kita kuadratkan ruas kanan dan ruas kirinya. Ruas kiri dikuadratkan menjadi R kuadrat. Ruas kanan akarnya hilang ya. X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat. Atau bentuknya lebih enak kita tulis X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini adalah persamaan lingkaran untuk pusatnya A, B dan jari-jarinya R. Jadi ini adalah bentuk umum dari persamaan lingkaran yang pertama. Jadi ketika kalian nanti dapat soal yang isinya X plus 2 kuadrat ditambah Y min 5 kuadrat sama dengan 30, nah, itu bisa dipastikan bahwa bentuknya adalah lingkaran. Maksudnya bentuk umum seperti itu ya. Nah, selain bentuk umum yang ini juga bisa dimodifikasi bentuknya menjadi 3 bentuk umum. Yang pertama ini ya, X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Yang kedua, jika pusatnya diketahui 0,0, jari-jarinya R, berarti persamaan yang satu ini berubah menjadi X min 0, karena pusatnya 0 ya, ditambah Y min 0 sama dengan R kuadrat. Atau X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi bedanya bentuk 1 dan 2 ada di pusatnya. Oke, terakhir bentuk yang ketiga, ini adalah penjabaran dari bentuk yang pertama. Yang pertama kan X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti ini kalau kita jabarkan menjadi X kuadrat min 2AX plus A kuadrat ditambah Y kuadrat min 2BY plus B kuadrat min R kuadrat sama dengan 0. Kita rapikan posisinya, ini X kuadrat, Y kuadrat, min 2AX, min 2BY, plus A kuadrat, plus B kuadrat, min R kuadrat sama dengan 0. Nah, ini kan bentuknya terlalu panjang, maka dibuatlah sederhana dengan dimisalkan. Nih, min 2A dimisalkan A, min 2B dimisalkan B besar. Sisanya atau konstanta dimisalkan C. Maka kita peroleh bentuk umum yang ketiga, X kuadrat
plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Ini adalah bentuk yang ketiga. Nah, jadi kalau bentuk pertama pusatnya A, B, bentuk yang kedua pusatnya 0,0, bentuk yang ketiga gimana pusatnya? Jadi ketika kalian dapat bentuk umum lingkaran yang bentuk ketiga, maka cara mencari pusatnya adalah, tadi kita lihat pusat itu kan sebenarnya A kecil dan B kecil. Nah, di bentuk yang ketiga, A kecil itu sudah digantikan dengan A besar, itu sama dengan min 2A kecil gitu ya. Maka A kecil sama dengan A per min 2. Begitu juga dengan B. B besar sama dengan min 2B kecil. Maka B kecilnya sama dengan B per min 2. Maka pusatnya adalah A besar per min 2, B besar per min 2. Ini dia pusat dari bentuk yang ketiga. Jari-jarinya gimana? Sama ya. Jadi tadi C sudah kita misalkan dari A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat. Maka R kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang C. Atau R sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat min C. Itu dia pusat dan jari-jari dari bentuk yang ketiga. Nah, untuk bentuk yang ketiga ini, kalau mau cari jari-jari, lebih mudahnya kita dapetin dulu pusatnya. Jadi nanti di bawah, jadi nanti jari-jarinya tinggal akar dari kuadrat pusat-pusatnya. Sampai sini ada pertanyaan? Halo, Mipa F, ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum, oke. Jadi yang akan Guna bahas kali ini hanya seputar ini aja. Ini Guna tampilkan kesimpulannya ya. Jadi kesimpulannya adalah bentuk umum persamaan lingkaran ada 3, seperti yang tadi Bu Irna jelaskan. Bedanya yang pertama, kedua adalah di pusatnya, sementara yang ketiga adalah penjabaran dari yang pusat A, B. Ini ya, 1, 2, 3 ini kesimpulan dari yang tadi Bu Irna jelaskan. Nah, dari persamaan ini sebenarnya ada 2 jenis soal. Yang pertama, diberikan persamaan, kalian tentukan pusat dan jari-jari. Atau kebalikan, diberikan pusat dan jari-jari, kalian harus tentukan persamaan. Tapi masalahnya, tidak selamanya soalnya itu, ini loh pusatnya, ini loh jari-jarinya, tentukan persamaannya. Nggak seperti itu, nggak semua soal semudah itu, gitu. Tapi bisa dimodifikasi dengan diketahui pusat lingkarannya adalah perpotongan garis. Berarti kalian harus cari dulu titik potongnya. Atau misalkan diketahui titik pusatnya aja, tapi diketahui ada salah satu titik di kelilingnya, maka kalian cari jari-jarinya dengan jarak antara 2 titik. Atau bisa juga diketahui pusat, terus diketahui lingkaran itu menyinggung suatu garis. Berarti kalian harus cari jarak antara titik pusat ke garis itu untuk mencari jari-jari. Udah? Kalau udah pusing, kita lanjut ke contoh soal. Perhatikan nomor 1. Soalnya adalah tentukan pusat dan jari-jari lingkaran dari 4x kuadrat tambah 4y kuadrat tambah 8x min 12y min 9 sama dengan 0. Ini sebenarnya pakai rumus, tapi hati-hati. Kalau persamaan lingkaran terus kita mau cari pusat sama jari-jari, pastikan x kuadrat dan y kuadrat koefisiennya 1. Jadi kalau belum 1, buat 1 dulu. Nah, ini 4. Berarti dibagi 4 ya. Maka persamaan lingkarannya menjadi x kuadrat plus y kuadrat plus 2x min 3y min 9/4 sama dengan 0. Ini adalah bentuk yang ketiga karena ada x, ada y, ada konstantanya. Ini adalah A besar, yang ini B besar, yang ini C besar.
Nah, kalau udah begini, baru kita cari pusat dan jari-jari. Pusat tadi rumusnya A besar per min 2, B besar per min 2. Substitusi nilainya. Berarti 2 per min 2, min 3 per min 2. Berarti min 1,3 per 2. Ini dia pusat lingkaran di nomor 1 ini. Kalau sudah dapat pusatnya, tinggal kita cari jari-jari. Jari-jari tadi rumusnya adalah, nih titik-titik pusatnya kita kuadratin, terus dijumlah, dikurang sama C. Oke, ini min 1 kita kuadratkan, ditambah 3 per 2 kuadrat, dikurang min 9 per 4. Tambah ya. Jadi 1 tambah 9 per 4 tambah 9 per 4 sama dengan berapa? Sama dengan? 22 per 4 ya, Bu? 22 per 4. Gitu dong, 22 per 4. Atau sama dengan setengah akar 22. Itu, ini dia si R-nya. Bisa ya? Nomor 2. Nah, sekarang dibalik. Diketahui pusatnya, terus kalian harus cari persamaan lingkarannya. Kunci kita mau buat persamaan lingkaran itu cuma ada 2. Yang pertama, diketahui pusat. Yang kedua, diketahui jari-jari. Dari soal nomor 2, pusatnya sudah ketahuan. Jari-jarinya belum, jadi harus kita cari jari-jarinya. Sekarang ini kalau digambarkan nih soalnya, ini ada lingkaran. Terus pusatnya diketahui. Nah, lingkaran ini melalui titik 5,3, artinya 5,3 ini ada pada lingkaran. Ada pada kelilingnya itu ya. Nah, misalkan di sini. Maka tinggal kita cari sih jari-jarinya. Karena ini titik dan titik, berarti kita bisa pakai rumus jarak antara 2 titik. Berarti jari-jari sama dengan akar dari boleh 5 kurang 2, boleh 2 kurang 5, sama aja dibalik-balik. 5 kurang 2 kuadrat ditambah 3 dikurang min 1 kuadrat. Ini sama dengan 9 ditambah 16 ya. Sama dengan 5. Oke, sudah ada pusat, sudah ada jari-jari. Baru kita cari persamaan lingkarannya. Berarti persamaannya adalah X min 2 kuadrat tambah Y plus 1 kuadrat sama dengan 25. Boleh bentuk seperti ini, boleh juga dibuat jadi bentuk ketiga, kalian jabarkan. Tergantung pilihan kalau PG, tapi kalau SI sampai sini aja juga udah boleh. Oke, sampai sini masih aman? Wirna. Masih, Bu. Kenapa? Ada kemungkinan nggak, Bu, kalau misalnya X kuadrat sama Y kuadratnya beda angka? Dalam lingkaran. Rumusnya ya? Oh, itu Bu, kayak nomor 1, Bu. Oh, enggak mungkin. Oke, Bu. Jadi nggak mungkin yang satunya X kuadrat tambah 2Y kuadrat, itu nggak mungkin bentuknya lingkaran, gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, yang ketiga, tentukan persamaan lingkaran yang berdiameter AB. Oke, ini bahkan diketahuinya pusatnya belum ketahuan, jari-jarinya belum ketahuan. Jadi, dari soal ini, kalau kita gambarkan nih, ini ada lingkaran. Ada pusat dong. Nah, diketahui dia berdiameter AB. Diameter itu adalah garis yang melalui titik pusat ya. Dia menghubungkan titik-titik pada keliling. Misalkan ini B, ini AD. Gitu. Nah, berarti kita bisa cari jari-jari dan pusat lewat kedua titik ini. Untuk mencari jari-jari, kita dapatnya diameter ya, karena jarak antara dua titik. Berarti akar
Dari min 3 dikurang 3 kuadrat ditambah min 1 dikurang 1 kuadrat itu sama dengan akar 36 tambah 4 sama dengan akar 40 atau 2 akar 10. Tapi hati-hati, ini baru diameter. Jari-jarinya setengahnya ya. Berarti akar 10. Berikutnya, untuk mencari titik pusat ini kan adanya di tengah-tengah si AB. Berarti cara mencari titik tengah dari kedua titik, kalau titiknya X1, X1, Y1, X2, Y2, berarti rumusnya gini ya. X1 tambah X2 bagi 2, Y1 tambah Y2 bagi 2. Berarti pusatnya itu 3 ditambah min 3 bagi 2 sama 1 ditambah min 1 bagi 2. Atau pusatnya 0,0. Sudah, baru kita buat persamaannya. Karena pusatnya 0,0 berarti X kuadrat plus Y kuadrat. Jangan lupa R-nya juga dikuadratkan. Ini persamaan lingkarannya. Lanjut, contoh yang terakhir. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan menyinggung garis. Jadi udah diketahui pusat. Kalau kita gambarkan maksud dari soalnya, ini ada lingkaran, pusatnya di 0,0, menyinggung garis. Menyinggung, gini ya, menyinggung itu artinya ada satu titik singgungnya. Nah, ini kalau kita hubungkan dia menjadi jari. Berarti kita mencari jari-jari itu jarak antara titik ke garis. Jarak titik pusat 0,0 ke garis 4X min 3Y min 50. Sebenarnya rumusnya ada di depan tadi, tapi kalau tadi belum sempat baca, rumusnya gini. Kalau ada titik, terus ada garis, X plus B plus C sama dengan 0, maka cara mencari jarak antara keduanya adalah mutlak garisnya, tapi titik X sama Y-nya digantikan dengan titik yang ada. AX1 tambah BY1 tambah C per akar dari koefisien X sama Y di garis. A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini dia rumusnya. Kalau kita pakai di soal nomor 4 ini, berarti cara mencari jari-jarinya itu 4 dikali 0, dikurang 3, dikali 0, min 50, per akar 4 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. Jangan lupa dimutlakan supaya positif. Ini yang di dalam 0, min 50, per 16 tambah 9, akar 25, 5 ya. Berarti R-nya sama dengan 10. Sudah deh, ada pusat 0,0, ada jari-jari 10, berarti persamaan lingkarannya sudah bisa kita cari, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 100. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Bu, itu 100 karena R-nya dikuadratin juga ya? Iya, betul. Jadi rumus persamaan lingkaran harus R-nya dikuadratin ya. Iya, Bu. Oke, lanjut bagian terakhir banget dari pertemuan kali ini. Coba perhatikan kedua lingkaran ini. Apakah ada apa perbedaan dari kedua lingkaran ini? Kalau yang pertama itu yang satu melalui, kalau yang satu bersinggungan bukan sih, Bu? Yang mana nih? Yang berlalu, yang mana yang bersinggungan, yang mana? Yang merah, yang warna merah. Nah, kalau yang Kalau yang merah itu ada dua, dia melalui lingkarannya, jadi ada dua titik singgung. Jadi kalau misalnya yang satunya yang hitam itu ada satu titik singgung aja. Oke. Sebenarnya benar kalau secara gambar, kalau yang merah ini dia ada dua titik potong pada sumbu Y dan satu titik singgung pada sumbu X.
Sementara yang hitam ini ada satu titik singgung pada sumbu Y dan titik potong pada sumbu X. Tapi yang akan kita fokuskan di sini, terima kasih tadi Ricardo ya. Jadi yang kita fokuskan di sini adalah ketika lingkaran menyinggung sumbu. Kalau yang sebelah kiri menyinggung sumbu X, kalau yang sebelah kanan menyinggung sumbu Y. Kita lihat apakah efeknya ketika lingkaran itu menyinggung sumbu. Ini ya. Jadi ini pusatnya A, B misalkan. Artinya gimana sih kalau dalam Kartesius? Artinya ya dari 0 sini 0,0 ke sumbu X ini adalah A, dari 0,0 ke sumbu Y ini adalah B. Sementara kalau yang sebelah kanan sama juga ya, misalkan dia pusatnya A, B, berarti A-nya yang sini ya, ini B-nya. Kalau kita perhatikan baik-baik, kalau dia menyinggung sumbu X, maka jari-jarinya itu sama dengan jarak dari pusat ke 0,0 yang tegak berdiri ini. Ini ternyata sama dengan jarak si B. Jadi ketika lingkaran menyinggung sumbu X, maka jari-jarinya sama dengan koordinatnya si B. Tapi karena koordinat pusat itu bisa negatif, sementara jari-jari harus selalu positif, maka kita mutlakkan. Gitu. Sebaliknya dengan si sumbu Y. Sumbu Y ini kalau kita lihat ya, ini karena dia bersinggungan, maka jari-jarinya sama dengan yang ini nih. Nah, ini sama dengan si A. Mutlak A. Jadi nanti kalau ada soal diketahui pusat lingkaran, misalkan gini, diketahui pusat lingkaran min 1,5 dan diketahui lingkaran itu menyinggung sumbu Y. Nah, sebenarnya ini sudah ketahuan ya bahwa pusatnya min 1,5. Jari-jarinya adalah mutlak dari, kalau sumbu Y kebalikannya berarti si A. Berarti mutlak dari min 1. Jari-jarinya 1. Begitu, langsung dia bisa dibuat persamaan. Oke. Sampai sini, ini materi persamaan ini sudah sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan nggak sebelum Bu Irna akhir ini? Halo, adakah orang di sana? Ibu, saya mau nanya, Bu. Hmm? Ini boleh saya izin annotate nggak, Bu? Kenapa? Boleh. Boleh izin annotate nggak, Bu? Oh ya. Boleh, silakan. Maksud saya tuh yang B yang ini, itu jaraknya dari sini ke sini, Bu. Dari 0,0 ke atas. Iya, ke sumbu. Oh, dari sini ke atas ya. Oke, ngerti, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Nggak ada.